Kalian lagi bingung cari HP 3 jutaan keluaran 2024? Ini adalah video yang tepat buat kalian karena kita akan lakukan perbandingan 4 buah smartphone, yaitu adalah Samsung Galaxy A15 5G versus Samsung Galaxy A25 5G versus Poco X6 dan Vivo Y100 5G. Jadi kita akan bandingkan 4 buah smartphone ini. Kira-kira dari 4 buah smartphone ini yang mana nih yang lebih cocok buat kalian beli? Kira-kira yang mana nih yang sesuai dengan kebutuhan kalian? Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys, karena kita akan perbandingan 4 buah smartphone ini. Sebelum kita membahas detail review perbandingan 4 buah smartphone ini, tentunya kita perlu lihat terlebih dahulu spesifikasi dari keempat buah smartphone ini secara singkat. Untuk A15 itu menggunakan A15 5G menggunakan MediaTek Dimensity 6100. Sedangkan di A25 5G menggunakan Exynos 1280. Kemudian di Poco X6 menggunakan Snapdragon 7S Gen 2. Kemudian di Vivo Y100 menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 ya guys. Jadi itu suatu hal yang menarik ya. Ada MediaTek, ada Exynos, ada Snapdragon. Jadi kemudian RAM-nya sama-sama RAM 8GB kecuali Poco X6 pakai RAM 12GB. Storage yang kita uji semua 256GB kecuali Samsung Galaxy A25 yang kita uji ini 128GB. Dan ini menarik banget di rentang harga yang mirip-mirip dan semuanya keluaran tahun 2024. Ya, mari kita lakukan perbandingan 4 buah smartphone ini. Aspek pertama dari performance, di mana kita bisa menyimpulkan bahwa keempat buah smartphone ini sebenarnya secara penggunaan harian itu tidak ada masalah. Tidak ada lag, tidak ada glitch ataupun penggunaan itu nyaman-nyaman aja. Untuk membandingkan performance dari keempat buah smartphone ini, kita uji coba menggunakan benchmark. Kita uji coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Dan terakhir kita bandingkan menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Overall, kita bisa simpulkan di sini pemenangnya di Poco X6. Tunggu dulu, kalau kalian bisa lihat cuma secara benchmarknya, kita akan bahas juga untuk gamingnya. Untuk itu, kita uji coba menggunakan game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS perbandingannya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Kemudian kita coba menggunakan game COD Mobile untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Kemudian terakhir game Genshin Impact. Kalian bisa lihat untuk rata-rata FPS-nya. Overall, sebenarnya kita bisa simpulkan kembali lagi Poco X6 memang lebih unggul. Meskipun ada juga HP lain yang hampir mirip-mirip sih guys untuk secara performance-nya, untuk performance gaming-nya. Tapi overall kita menangkan di Poco X6 ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi kamera, di mana keempat buah smartphone sama-sama punya kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera selfie. Ya, itu suatu hal yang bagus banget. Kita menarik banget untuk kita bandingkan empat-empatnya. Dan di sini kita akan menangkan di Samsung Galaxy A25 5G karena menurut kita lebih kualitas kameranya lebih dapat di dalam low light, di dalam penggunaan harian itu masih lebih dapat. Dan kalian bisa lihat untuk sampel video maupun fotonya setelah ini ya guys. Oke guys, kali ini kita memperbandingkan 4 buah kamera depan antara Vivo Y100 5G versus Samsung Galaxy A15 5G versus Samsung Galaxy A25 5G versus Poco X6 5G. Jadi keempat buah smartphone ini di rentang harga yang mirip serupa ya guys. Di sini kita bisa lihat untuk kamera depan yang paling wide itu di Vivo, tapi di sini untuk akurasi warna itu lebih bagusan di antara Poco X6 atau Samsung Galaxy A15. Tapi kayaknya Poco lebih, bisa lihat ya secara wide-nya, secara warnanya. Ini semua mikrofonnya kurang lebih seperti ini ya untuk gambarnya. Kalau kalian lihat di sini kestabilan untuk dynamic range-nya itu dikuasai di Samsung Galaxy A15 5G ya guys, dibandingkan ketiga buah smartphone lainnya. Tapi gimana kalian untuk perbandingan 4 buah kamera depan antara 4 HP ini ya guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita perbandingan 4 buah kamera belakangnya ya. Kita bandingkan sekaligus di sini untuk keempat buah smartphone. Di sini yang Vivo sama di Samsung A15 itu sama-sama bisa cuma 1080p, sedangkan di Poco sama A25 5G itu bisa 4K ya guys kamera utamanya. Dan gimana apakah bagusan yang mana? Kalau kita lihat sekilas sebenarnya secara
warna untuk kamera belakang ini di A25 5G kayaknya lebih unggul ya guys. Tapi ya silakan tulis di kolom komentar. Dan ini untuk kamera belakang yang ada OIS-nya di A25 5G sama Poco X6. Vivo Y100 tahu saya nggak ada ini ya, nggak ada untuk stabilisasinya untuk OIS-nya ya. Tapi kita nggak tahu, nanti coba menurut kalian gimana, mana yang lebih unggul, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, menariknya sekarang kamera di harga 3 jutaan itu semua punya kamera ultra wide. Gimana menurut kalian, apakah bagus yang mana nih antara Samsung A15, Samsung A25, Poco X6 ataupun Vivo Y100? Kalau kita bisa bilang untuk secara kualitas A15 ini sebenarnya harusnya lebih rendah daripada yang lainnya ya guys. Tapi ya kita nggak tahu. Menurut kalian gimana? Menurut kalian mana yang lebih bagus? Kalau bisa dilihat di sini, kalau di Poco itu lebih gedungnya lebih kayak soft banget ya. Kalau di A25 lebih tajam, lebih oke. Di Vivo tengah-tengahnya, di A15 lebih rendah ya guys. Jadi memang kayaknya urutannya di A25 lebih unggul untuk kamera belakangnya. Gimana menurut kalian? Apakah bagusan yang mana nih? Antara Samsung A15, A25, Vivo Y100 atau di Poco X6? Dan ini semua kita pegang pakai satu tripod ya. Kita jadi handheld tapi satu tripod aja. Langsung 4 kameranya kita masang di tripod yang sama. Dan gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekarang kita perbandingan 4 buah kamera depan antara Samsung Galaxy A15 5G, A25 5G, Poco X6 dan Vivo Y100 5G. Kalau kita gunakan dalam kondisi low light, kurang lebih seperti ini untuk perbandingannya. Dan gimana menurut kalian? Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih worth it untuk kalian pakai? Kalau menurut kita sih yang paling kelihatan lebih jelas sih di sini di Poco X6 ya. Ya, kemudian kayaknya di mana lagi ya? Vivo atau Samsung A25 ya. Tapi ya gimana menurut kalian? Silahkan tulis mendapatkan komentar mengenai kualitas kamera depan. Kalau menurut kita sih pemenangnya di Poco X6 kalau dalam kondisi low light untuk kamera depannya ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita mau uji coba kamera belakang dalam kondisi low light untuk keempat buah smartphone. Ini kita pegang dalam satu tripod yang sama ya guys. Dan kita bisa lihat untuk kualitasnya di sini memang yang paling stabil kayaknya di A25 dibandingkan HP lainnya. Gimana menurut kalian? Menurut kalian mana yang lebih menarik? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih A25 lebih stabil. Kalau Poco X6 itu lebih kayak jedut gitu untuk perekaman videonya. Gimana? Mana yang lebih worth it? Mana yang lebih menarik? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kualitas kamera belakangnya ya guys. Menurut kalian lebih menarikkan mana nih? Kalau kita bisa bilang A25 5G paling stabil ya. Ini A25 sama Poco X6 bisa sama-sama 4K. Jadi kita bisa lihat untuk secara warna pun kelihatan ya berbeda ya. Di sini yang paling akurat sih di A25 untuk warnanya ya, untuk kamera belakang ya. Terus noise-nya paling banyak sih di Poco karena dia di boosting banget ya. Kemudian kalau kita lihat dari layar doang ya. Kemudian kayaknya di A25 paling pemenangnya di A25 untuk kamera utama ya guys. Tapi silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Oke guys, ini adalah perbandingan 4 buah kamera ultra wide. Jadi kalau kita bandingkan secara ultra wide di sini, kalau dari sisi kualitas gambar sebenarnya di Poco X6 lebih unggul. Ya, kalau kalian lihat ini kamera ultra wide-nya lebih kelihatan, cuma dia jedut-jedutnya tuh loh guys. Nggak tahu kenapa ini untuk kamera ultra wide-nya paling bisa kita rekomendasikan di A25 lagi kayaknya di A25 memang lebih stabil ya. Mungkin bekas softwarenya juga ya. Dan kalau kalian lihat secara shadow, nih kita tunjukkan ke belakang, itu ada shadow. Nah, itu caranya kita komparasi 4 buah smartphone. Dan kurang lebih seperti ini untuk kamera ultra wide-nya. Silahkan tulis pada komentar. Kalau menurut kita sih pemenangnya di Samsung Galaxy A25 5G karena kestabilannya ya lebih stabil dari sisi gambar, dari sisi tone warna. Cuma memang kalau bilang gelapnya lebih gelap di A25 ya. Tapi silahkan tulis komentar ya guys.
Aspek berikutnya dari sisi layar. Di sini kita bisa lihat untuk layarnya itu memang beda-beda ya. Untuk yang A15 5G pakai Super AMOLED, dia 800 nits Full HD+. Terus kemudian di A25 5G dia pakai Full HD+, Super AMOLED 120 Hz, 1000 nits. Kemudian di Poco itu kalau nggak salah dia lebih dari 1000 nits, cuma saya lupa berapa. Kemudian dia juga bisa untuk layarnya biasanya lebih tipis. Sedangkan di Vivo Y100 dia juga layarnya AMOLED Full HD+, tapi kalah terang sama Poco X6. Jadi untuk layar kita menangkan overall di Poco X6 karena punya brightness yang lebih terang, bezel yang lebih tipis, dan lebih oke, guys. Kemudian dari sektor speaker, keempat buah smartphone kecuali A15 5G itu sama-sama menggunakan dual speaker. Tapi di sini kalau kita bandingkan keempat buah smartphone ini, itu kualitas speakernya menurut kita lebih unggulan di Poco X6. Kalian bisa dengarkan untuk sampel perbandingan audionya setelah ini ya, guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai, di sini ya pemenangnya adalah Vivo Y100 5G. Dia punya baterai yang super awet banget ya, guys. Dan kalian bisa lihat skor perbandingan benchmark baterainya ya, guys. Kemudian dari sisi charging, di sini pemenangnya di Vivo Y100 karena dia punya charging 80 watt, sedangkan di Poco 67 watt, di Samsung maksimal 25 watt juga ya, guys. Kemudian dari sisi software, menurut kita overall tuh di Samsung lebih unggul Samsung A25 5G. A15 5G juga mendapatkan jaminan update software hingga 4 kali update OS dan 5 tahun security. Sesuatu hal yang bagus. Tapi overall, secara kelengkapan fitur, A25 5G lebih unggul ya, guys. Kemudian dari sisi penangkapan sinyal, di sini kalau kita buktikan itu Poco X6 itu paling bagus ya, guys, untuk penangkapan sinyalnya WiFi maupun penangkapan sinyal selulernya ya, guys. Kesimpulannya, overall pemenangnya ada di Poco X6 untuk juara di kelas harga 3 jutaan. Kemudian disusul oleh A25 5G yang lebih all-rounder juga. Dan overall itu yang bisa kita simpulkan dari perbandingan 4 buah smartphone ini. Gimana menurut kalian? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan silahkan menurut kalian siapa pemenangnya dari 4 buah smartphone ini ya, guys. Jadi, thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya, guys. Oke, guys? Bye-bye.